saya yang membalas, berarti syaratnya sukacita damai sejahteranya kembali buat saya. Tapi kalau dibalas, berarti saudara-saudara akan mengalami juga sukacita damai sejahtera. Amin. Saling berbagi sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Baik, hari ini kita temanya adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara yang siap, kita buka Alkitab dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sudah dapat? Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sudah ya? Sudah. Seperti biasa kita berbalasan ya bacanya ya. Mari kita baca ya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku menyatakan Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kini, sekarang sampai selama-lamanya. Mengenai perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah Rasul Tuhan Yesus yang diberi tugas amanat atau diutus untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Ya. Dalam menjalankan tugasnya, Rasul Paulus itu mengalami tantangan. Ya, khususnya di kota Efesus, Rasul Paulus itu mengalami penolakan, ya, hampir terjadi huru-hara, ya, tetapi oleh pemimpin kota itu Rasul Paulus dilepaskan, ya, dibebaskan. Oke. Efesus itu adalah kota yang indah. Ya, saya tidak pernah ke sana, tetapi saya baca ya. Itu Efesus adalah kota yang indah, dan di sana itu kehidupan mereka itu penuh dengan kesenangan. Ya, Efesus itu mereka banyak menyembah Dewi Amaris, ya, Dewi Amaris, ya, kesenangan ya. Dan di sana
banyak anak-anak gadis yang dijadikan pelacur, ya, dijadikan pelacur, dan terjadinya pelacuran itu di dalam kuil penyembahan Dewi Amaris tersebut, ya. Jadi kota Efesus juga, ini gambaran tentang kota Efesus, ya. Kota Efesus juga itu terkenal dengan gladiatornya. Gladiator itu petarung-petarung, ya. Jadi terkenal juga dengan kehidupan kekerasan, ya, gladiator. Nah, Rasul Paulus menginjil di sana, dia berhasil dalam arti kata ada yang mau mengikut Tuhan Yesus, ada yang mau mengikut Rasul Paulus, tetapi banyak juga penolakannya, ya. Gambaran tadi kota Efesus itu adalah kota yang banyak penyembah berhala, ya, Dewi Amaris itu, ya, sehingga pasti Rasul Paulus mengalami itu, penolakan, ya. Bahkan dia sampai terjadi huru hara itu apa namanya, keributan, ya, pertentangan. Ada yang ingin Rasul Paulus dipenjara, ya, karena menyebarkan firman Tuhan, gitu. Ya, lalu ulang ya, adik, ya. Oke. Lalu apa namanya, Rasul Paulus itu dia memikirkan pengikut-pengikutnya ini nasibnya, karena dia akan jalan lagi, gitu. Dia akan pergi, tidak hanya di kota Efesus saja, ya. Jadi dia hanya bertahan 3 tahun, tetapi dia sudah memiliki pengikut, begitu, ya. Lalu sebelum dia pergi, dia memberikan nasihat-nasihat kepada para pengikut-pengikutnya. Supaya apa? Supaya para pengikut-pengikutnya ini yang sudah ikut dan mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus itu tetap teguh, tidak goyang. Karena ini kembali lagi, ini kota Efesus ini kota yang menyembah dewi-dewi itu, ya, terkenal dengan itu, dan pemerintahannya seperti itu, ya. Sehingga Rasul Paulus punya rasa khawatir juga, tapi karena dia sudah ditolak, dia harus pergi, ya, dia pergi, ya. Tetapi dia memberikan nasihat, dia memberikan wejangan-wejangan, dia memberikan tips-tips, ya, pegangan supaya para pengikutnya ini imannya tidak luntur, begitu. Jadi Rasul Paulus ini menggambarkan situasi itu seperti dalam peperangan, begitu, ya. Peperangan di dalam roh ini. Kita peperangan di dalam roh, ya. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan itu adalah roh, hal-hal yang rohani, gitu kan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, dia ibaratkan situasi seperti perang itu, dia ibaratkan pengikut-pengikut atau murid-murid Tuhan Yesus itu harus menjadikan dirinya sebagai seorang prajurit perang, begitu, ya. Kalau mentalnya sudah dijadikan seperti prajurit, ya, otomatis dia selalu siap, ya. Prajurit itu setiap saat, setiap waktu, mau tengah malam kek, mau subuh kek, mau pagi, mau siang kek, ya, setiap saat, setiap waktu itu selalu siaga, gitu, ya. Dan prajurit juga tidak hanya mentalnya yang disiapkan, ya, predikatnya juga dijadikan sebagai seorang prajurit, ya, tetapi dia juga diperlengkapi dengan senjata, gitu. Kan prajurit kita kalau lihat prajurit, kalau polisi kita lihat masih bisa tidak pakai senjata, ya, pakai baju seragam aja, ya, dengan lambang-lambang, kita udah tahu itu polisi. Tapi kalau prajurit dia pakai seragam, dia nggak pakai lambang-lambang, yang ada padanya itu apa? Senjata-senjata, kan begitu kan? Nah, itu prajurit perang, ya. Nah, Rasul Paulus meminta supaya pengikut-pengikutnya itu selalu siap dan harus bermentalkan seperti seorang prajurit. Karena apa? Karena situasinya,
Jadi seperti kehidupan kita juga, kehidupan kita sekarang ini, di akhir zaman ini ya, sekarang ini ya, di dunia yang modern ini ya, di banyak tawaran-tawaran, iklan-iklan ya, promosi-promosi ya, banyak apalagi yang bisa kita lihat dengan mudah ya, melalui media sosial, melalui media internet ya, semua kita bisa serap promosi-promosi, iklan-iklan ya, aplikasi-aplikasi atau apapun kita bisa lihat dengan mudah, dengan gampang ya, seperti pornografi, apalagi hal-hal yang bisa membuat kita jadi imannya luntur gitu loh ya, imannya luntur. Jadi peristiwa di zaman Rasul Paulus ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini ya, nasihat Rasul Paulus itu masih berlaku tidak? Masih. Memang kita tidak percaya kepada dewa-dewi ya, kita tidak percaya dewa-dewi matahari atau apa gitu ya, kita tidak percaya. Tetapi yang dimaksud dengan dewa-dewi itu adalah penyembahan. Penyembahan itu artinya apa? Penyembahan itu artinya kita tunduk, kita ngikut, kita nurut. Itu menyembah, sembah, menyembah ya. Jadi bukan dalam bentuk patung-patung. Mungkin era zaman sekarang ini yang modern ini kita udah nggak bentuk patung-patung lagi kan, ya nggak? Kalau bentuk patung-patung kita udah, oh bukan itu, saya beriman, saya bertuhan, saya nggak pakai itu patung-patung, mungkin begitu ya. Tapi jangan salah, dewa-dewi, penyembahan atau penyesatan itu di zaman modern itu ya adalah tawaran-tawaran, promosi-promosi, iklan-iklan, aplikasi-aplikasi ya, atau apalagi, atau cara mendapatkan uang yang gampang ya. Ada itu amulet-amulet tuh yang koin-koin ya, apalagi banyak ya, mungkin saudara-saudara semua sudah tahu. Banyak itu tawaran seperti itu yang membuat kita luntur imannya, karena ingin cepat mendapatkan jawaban dari apa yang kita mau, dari apa yang kita harapkan. Nah itu. Jadi kalau kita bandingkan kehidupan zaman dahulu sama sekarang, justru sekarang dewa-dewinya lebih banyak ya, penyesatannya lebih banyak ya, sehingga kita melacurkan diri kita. Melacurkan itu apa? Menyesatkan diri kita. Bukan pelacur dalam arti kata menjual diri ya, tetapi melacurkan dalam arti kata iman percaya kita jadi hilang. Yang tadinya kita hidup patuh, taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, memandang mata kita kepada Tuhan gitu ya, Tuhan itu ada. Sekarang kita rasa kayak Tuhan itu jauh. Malah ini yang lebih dekat nih, jawaban kita nih, jawaban kebutuhan kita lebih dekat dengan cara begini nih. Tuhan itu jauh. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kita bahwa Tuhan memang baik, tetapi Tuhan tidak selalu mengikuti kemauan kita. Ya, kalau kita tidak diikuti kemauannya bukan berarti Tuhan jahat loh. Karena Tuhan punya maksud-maksud tertentu. Ya, Tuhan ingin kita sabar. Tuhan ingin kita setia, mau dilihat kesetiaannya, ya. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita apalagi taat, ya. Jadi itu yang saya pernah katakan bahwa kita harus menjadi seperti seorang murid yang melewati tes-tes, ujian-ujian, ya kan? Menjawab soal-soal kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Kita harus jawab yang benar itu seperti apa. Ada jawaban yang lain, tetapi yang Tuhan mau jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Ya. Jadi Tuhan izinkan
kita masuk di dalam masa-masa sukar. Ya, Tuhan izinkan. Ya, sedangkan Tuhan Yesus saja ya bisa masuk kepada gurun. Ya, berpuasa 40 hari dan masuk dalam padang gurun. Padang gurun itu lambang kesusahan, kesukaran. Ya. Tetapi ada tawaran-tawaran dari iblis. Ya, kalau kamu mau jadi anak aku, mau menyembah aku, ya kan? Aku akan berikan kerajaan dunia. Kalau kamu lapar, kamu bisa rubah batu jadi roti, gitu kan? Ya, itu tawaran-tawaran iblis yang kelihatannya baik, Membantu. ya, kelihatannya membantu, ya kan? Tetapi itu instan, ya, itu instan. Dan dari siapa itu? Ya, saya berharap kita lebih berhati-hati, karena iblis itu adalah penipu. Dia penipu, dia pencuri, ya, dia pendakwa, betul, dan dia pembinasa. Dia membuat anak-anak Tuhan mati, binasa. Binasa itu artinya mati dengan tidak hormat, istilahnya. Ya, binasa itu mati dengan tidak hormat, mati masuk neraka, itu binasa. Ya, binasa. Jadi kembali lagi, Rasul Paulus mengasihi dan Tuhan Yesus mengasihi, Bapa di surga mengasihi, sehingga diberikan nasihat-nasihat, cara-cara, tips-tips buat anak-anak Tuhan untuk melawan si penipu, si pendakwa, si pencuri, si pembinasa ini, yang licin, yang licik, yang curang. Ya, oke ya. Jadi itu maksud daripada Rasul Paulus, ya, supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Lalu kepada siapa senjata itu tadi? Kepada si jahat, si iblis. Ya. Kita jangan lawan kita itu bukan darah dan daging, tidak, kita bilang ya, tidak, bukan dengan darah dan daging, artinya bukan dengan manusia. Ya, tetapi lawan kita adalah si iblis itu, si jahat. Siapa yang pernah lihat iblis atau setan itu? Siapa yang pernah lihat setan atau iblis? Siapa yang pernah lihat setan atau iblis? Kalau lihat di manusia mah banyak. Ya. Setiap hari. Ya. Jadi Jangankan lihat setan, lihat bayangannya yang kita lari. Ya. Jadi cara kerja iblis setan itu, ya, untuk menakuti anak Tuhan, untuk menundukkan anak Tuhan, melawan Allah dan menundukkan, merebut jiwa-jiwa supaya tidak dekat dengan Tuhan, itu apa? Dia menampakkan mukanya. Jadi ada yang pernah lihat, ya, atau dia masuk di dalam Tubuh. wadah orang tersebut. Itu iblis setan itu. Dia menampakkan mukanya, itu yang kita lihat ya, ada yang kayak bertanduk, yang mukanya, mulutnya lebar, ya, matanya ada yang nggak punya mata, macam-macam deh, ya itu ya. Tapi ada juga dia masuk dalam wadah manusia. Nah, itu yang disebut dengan roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat yang membuat manusia itu tidak bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah, ya, nggak bisa mengerti atau melihat yang baik dan yang buruk, ya, nggak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak, ya, atau bersifat garang, ya, apa garang tuh marahnya, ya, nggak ketulungan, ya, atau apa, ya, kalau kita lihat begitu kita bisa menilai, oh ini ada roh jahat. Ya, bukan kita lihat orangnya, bukan lihat darah dan daging. Kan di Alkitab dibilang apa? Lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang ada di udara yang bisa masuk nih, menyusup ke kita. Tiba-tiba berubah jadi roh itu garang, ya.
Atau tiba-tiba kita berubah jadi otaknya porno. Nah, tiba-tiba kita berubah jadi kepingin barang orang, kepingin duit orang gitu. Nah, makanya Rasul Paulus ya minta supaya kita harus seperti prajurit yang siaga setiap saat, setiap waktu ya. Setiap saat, setiap waktu kita harus selalu sadar gitu. Harus selalu pasang mata, pasang telinga, pasang otak, pasang hati, perasaan, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang bukan berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan. Gitu ya. Lalu kita lihat di sini nih, ya. Perisai iman. Nah, satu-satu ya, perisai iman. Perisai itu tahu kan kita? Perisai itu yang tameng, yang perisai itu ya, kalau mau berantem tuh supaya nggak kena panah kita pakai tuh ya, gitu ya, perisai. Perisai iman. Perisai iman ini penting, ya. Artinya kita tetap harus menjaga keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan itu penting. Jangan sekalipun kita meragukan Tuhan itu tidak baik sama kita. Tuhan itu tidak berkuasa sama kita. Jangan sekali-sekali. Itu harus kita pegang untuk melawan si iblis, gitu ya. Lalu apa lagi? Berbaju jirah. Saya ada gambarnya, udah dikirim tuh di WA. Berbaju jirah keadilan. Berbaju jirah, ya. Diibaratkan berbaju jirah harus selalu bersikap adil. Adil itu adalah kebenaran. Harus selalu bersikap yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ajaran-ajaran Tuhan Yesus, ya, melihat firman Tuhan. Ya. Bisa adil itu karena tahu kebenaran. Kebenaran itu dari ajaran firman Tuhan. Amin. Ya, itu ya. Lalu apa lagi? Memakai Helm, ketopong. Ini kepalanya apa nih? Ketopong, helm. Kepala apa ya? Nanti kita buka di firman Tuhan tadi baca. Ketopong. Ya, ketopong. Apa? Keselamatan. Keselamatan ya. Jadi selalu menjaga. Kalau kita mau selamat itu bagaimana sih caranya? Kalau kita mau selamat, Lindungi diri. ya, kita harus jaga. Jangan yang nyerempet-nyerempet maut gitu loh. Iya kan? Jangan yang berbahaya. Gitu. Kalau misalnya kita tahu di daerah sana ada begal-begal gitu kan. Ya, ini saya kasih ilustrasi yang gampang aja. Ada begal-begal gitu ya. Tapi kita sok. Oh, saya jago karate. Oh, saya punya beginilah perlindungan begini begitu gitu ya. Kita masuk ke daerah situ. Selamat nggak kita? Enggak. Ada resiko. Nah, ada resiko di situ. 100% nggak bisa dijamin selamat. Ada resiko 50-50. Ya, kalau malam-malam itu tempatnya orang banyak berbuat yang nggak benar, mabuk, berantem, apa gitu ya, misalnya ya. Tapi kita pergi ke situ, kita keluar malam-malam ya. Kejadian seperti tetangga kita Rajak ya, gitu. Keluar malam-malam iseng. Nah, gitu. Selamat ya? Ya masih selamat, puji Tuhan. Bukan saya takut-takutin. Kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Tetapi anak-anak Tuhan harus berhikmat. Anak-anak Tuhan itu dibedakan dengan anak-anak lain. Anak-anak Tuhan harus berhikmat dan punya kebijaksanaan. Amin. Itu yang bisa membuat kita jadi pemimpin-pemimpin yang sukses. Itu yang membuat kita menjadi pemenang-pemenang karena kita berhikmat dan bijaksana. Amin. Oh, saya kepinginan nih mau pergi ke situ beli makanan di situ yang jauh dan tengah malam, padahal daerahnya daerah rawan. Kita pergi, bagaimana kita mau selamat? Ya, jadi harus menguasai diri supaya kita selamat. Oke. Ada lagi, lalu berbaju jirah keadilan budaya, ikat pinggang kebenaran. Selalu pakai sabuk kebenaran. Selalu berbuat yang benar. Jadi benar. Bagaimana ukurannya itu? Tadi sudah ya? Tadi ikat pinggang kebenaran tadi.
ya selalu melihat kepada firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Lalu pedang roh, ya, pedang roh yaitu firman Tuhan juga. Pedang roh kita sudah belajar, waktu itu kita sudah lihat roh Tuhan itu maknanya apa? Roh Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita wibawa, memberikan kita pengertian, memberikan kita pengenalan, memberikan kita kemampuan untuk mendapatkan nasihat. Roh Tuhan ada di dalam Wahyu ya, kuasa Roh Kudus, 7 obor ya, 7 obor Allah itu adalah Roh Tuhan ya. Nah di situ ada roh pengenalan ya, kita diberi dibukakan ya, orang yang tidak bisa mengenal itu menjadi mengenal siapa itu Tuhan ya. Lalu pengertian, diberikan pengertian itu kebijaksanaan ya. Lalu roh keperkasaan, kekuatan, keberanian itu roh keperkasaan. Roh hikmat, akal budi, dan roh nasihat, roh Tuhan, roh takut Tuhan. Itu semua. Jadi pedang roh itu kita juga pakai loh. Ya. Murid Tuhan, halo, saya ya jangan bercanda, dengerin, dan jangan ganggu ya. Jadi murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan harus menggunakan roh Tuhan, bukan sekedar percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi selamat ya, tetapi di dalam kehidupannya kesini selanjutnya murid Tuhan mendapat kuasa, mendapat perlindungan ketika mereka memakai roh Tuhan. Kadang-kadang kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita nanti mati pasti masuk surga. Nggak sesimpel itu gambarannya. Nggak sesimpel itu. Kalau simpel seperti itu, tidak ada iblis dan tidak ada neraka. Saya berani katakan ini. Nggak sesimpel itu, hanya percaya kepada Tuhan Yesus lalu masuk surga. Kita harus terima Roh Kudus Tuhan. Kita harus terima roh Tuhan. Waktu Tuhan Yesus terangkat naik, ya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, ya Roh Kudus akan menyertai kita. Nah roh Tuhan itulah yang menuntun kita. Makanya saya ajak saudara-saudara sekalian untuk menggunakan itu pedang senjata. Senjata roh Tuhan itu. Ya, pelajari itu roh Tuhan itu apa? Itu senjata. Itu. Ya, itu yang membuat kita menang melawan si jahat. Kalau hanya Tuhan Yesus sudah ke surga. Lalu siapa sekarang yang ada sama kita? Roh. Tuhan bilang Roh Kudus. Itu pedang ya. Pedang itu harus kita gunakan, jangan lupa itu. Ya. Kalau kita udah pakai semua, baju jirah, ketopong, berkasutkan, kerelaan juga, kita rela setia, rela taat kepada firman Tuhan, ya pakai perisai apa, tapi kita nggak punya pedang, terus mau berkelahinya bagaimana? Iya nggak? Berkelahi, berantem, melawan si iblis itu udah bagaimana? Itu seperti macan ompong. Udah siap nih, tapi nggak ada senjatanya. Macan ompong kan? Nah, di sini kuncinya. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita semua bisa menang melawan iblis, melawan setan ya ketika kita mengundang atau meminta roh Tuhan. Jadi mulai belajar ya. Carlos, Talita, Nael, Kalita, Ruben, ya, April, semua kita mulai belajar pakai roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Roh-roh jahat yang bergentayangan di udara. Itu jelas sekali Rasul Paulus bilang begitu. Jelas sekali. Itu mereka siap seperti ingin memangsa, mencari mangsa. Mereka siap. Kalau kita jauh dari roh Tuhan, ya iman kita luntur, ya kita jadi tawanan si jahat. Kalau roh itu sudah masuk ke kita, ya keluarinnya gampang nggak? Gampang apa susah?
Susah keluarinnya. Yesus bilang susah. Pengalaman Mang Yesus. Kalau roh jahat itu sudah masuk di kita, keluarinnya nggak gampang, susah. Karena saya pernah bilang kemarin ya, mujizat terjadi atau iman itu bisa nyata ketika kita kerjasama dengan Tuhan. Ya, kita kerjasama dengan Tuhan. Tuhan mau melakukan pertolongan, tapi kita kerjasama. Sekarang berpikir, bagaimana kita bisa kerjasama kalau kita sudah disusupin oleh si jahat? Paham ya? Paham ya saudara-saudara? Bagaimana kita bisa kerjasama dengan Tuhan kalau kita sudah dilemahkan, sudah dikuasai oleh si jahat, oleh roh-roh di udara, roh-roh jahat? Bagaimana kita mau kerjasama dengan Tuhan? Saya punya ilustrasi. Jadi si iblis setan itu ya, dia juga bisa membuat manusia menjadi sakit, melemahkan iman, seolah-olah tidak bisa sembuh lagi. Bisa seperti itu juga. Sakit penyakit itu bisa juga karena setan. Orang jadi gila itu juga bisa karena setan, karena iblis setan. Ya. Contoh-contoh yang Tuhan Yesus lepaskan orang gila di Gerasa ya, itu Tuhan usir itu masuk ke babi-babi itu, roh jahatnya ya, itu orang gila jadi sadar. Jadi pekerjaan iblis setan roh jahat ini ingin merusak citra Allah, gambaran Tuhan yang memuliakan kita manusia milik kepunyaannya itu dirusak oleh iblis setan roh jahat. Jadi kita anak-anak Tuhan yang masih baik, masih bagus ini harus menjaga diri kita betul-betul, sungguh-sungguh dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, pakai itu pedang roh untuk melawan si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena dia panglima perang kita. Amin. Oke, itu memberikan kita keperkasaan, roh keperkasaan. Ada itu. Ya, tadi kan kita sudah baca. Ya, roh keperkasaan diberikan. Jadi kita diberikan roh keberanian. Tidak ada intimidasi. Tidak ada yang menakutkan. Nah, kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Itu Tuhan kasih itu buat murid-murid untuk apa? Mereka mau pergi nih ke daerah-daerah. Mereka mau merantau, mau berkeliling, mau memberitakan Tuhan Yesus. Tuhan kasih mereka bekal itu. Tidak bawa uang, tidak bawa makanan, hanya Roh Kudus. Ya. Nah, kita nih nggak pergi kemana-mana. Kita hanya di sini. Kita tidak mengalami tekanan-tekanan yang seperti murid-murid Tuhan itu. Penolakan-penolakan seperti murid Tuhan itu. Kita tidak sampai dianiaya, tidak. Ya kan? Kita di sini memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan dengan bebas merdeka. Ya, seperti Tuhan itu ada dekat sama kita. Kita tidak sedang diintimidasi, diancam, tidak. Di Serang, Tangerang ya, di Banten itu mereka sepakat ya tidak boleh mendirikan gereja lagi ya, Yesus ya. Tidak boleh mendirikan gereja. Ya. Nah, nanti akan terjadi tuh penganiayaan. Tidak bisa lagi kita ibadah kusuk. Nah, selagi kita tidak mengalami ancaman intimidasi, mari saya ajak saudara-saudara, ya, nikmati hadirat Tuhan pada saat kita pujian, penyembahan, dan doa. Jangan lirik-lirik, jangan ketawa-ketawa. Ya. Kalau pengajaran seperti ini, mungkin bisalah kita cuek lah. Saya bisa baca sendiri, saya bisa belajar sendiri dengan tuntunan Roh Kudus, ya kan? Tetapi waktu diajak memuji dan menyembah, berdoa, itu artinya kita sedang berhadapan, pribadi lepas pribadi. Kalau pengajaran kayak saya ngajar begini, nggak penting lah. Ya, saya bisa kok sendiri baca Alkitab dengan meminta Roh Tuhan beri saya pengertian. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya, walaupun kita mau
saling menghormati ya. Ada yang bicara, kita dengar sama-sama dan percaya bahwa ada maksud Tuhan melalui saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya mau memberikan pengertian bahwa kalau kita mau kasih persentasenya, doa, pujian, penyembahan itu harus persennya lebih tinggi daripada kita dengerin khotbah orang. Itu kalau pendapat saya ya, ini sekedar saya berpikir ya. Karena apa? Karena kita bisa kan membaca firman Tuhan dan bisa mengerti isi firman Tuhan melalui Roh Kudus. Betul nggak? Tetapi waktu kita masuk ke rumah Tuhan atau kita mau ibadah gitu ya, itu waktu kita berdoa itu seperti kita bicara sama Tuhan. Waktu memuji seperti kita lagi muji-muji Dia gitu loh. Waktu menyembah ya seperti kita lagi sembah kepada Dia. Saya salut sama orang-orang saudara kita yang di seberang, orang Muslim ya. Mereka kalau sudah ambil sajadah ya, sudah pakai perlengkapan untuk sembahyang, kalau ada yang ganggu batal, mereka ulang lagi. Iya, nggak ada yang ngajak ngomong, ya kan? Kalau sampai mereka ladenin, mereka ulang lagi, ambil lagi, wudhu lagi, ya kan? Cuci bersih-bersih, siapin pakaian bersih, semua bersih. Harusnya kita seperti itu. Saya sedih. Harusnya kita doa, pujian, dan menyembah itu seperti itu. Datang ke rumah Tuhan, datang ibadah, bersih, rapi, dan benar-benar sungguh-sungguh. Tidak larak-lirik, tidak ngobrol, tidak senyum-senyum gak jelas gitu. Ya, gak lebay-lebay, gak menilai-menilai orang. Itu momen yang harus kita kusuk. Kalau mendengar firman Tuhan, sekali lagi saya bilang, khotbah-khotbah orang, kadang-kadang orang menggiring kita kemana-kemana atau pakai pikiran dia sendiri ya, kadang-kadang ya. Itu pengajaran yang sebenarnya kita bisa dapat sendiri. Saya ulang ya, jadi persentasenya harus kita berikan 80% memuji menyembah Tuhan, 20% kita buka belajar supaya kita ngerti. Saya juga salut sama orang tua zaman dulu ya, yang gak bisa baca, gak bisa tulis, gak sekolah, tapi keyakinan percayanya kepada Tuhan dan rasa takutnya kepada Tuhan, gak hidup sembarangan. Itu orang-orang zaman dulu. Hidup sederhana, gak neko-neko, ya, gak gila uang, ya. Lalu apa? Takut Tuhan, ya. Orang-orang zaman dulu, orang-orang yang masih hidup di pedesaan, yang di gunung-gunung, ya. Saya salut sama mereka. Bodoh, gak sekolah, orang-orang tua kita, ya. Tapi imannya mereka, yakin dan percaya mereka bahwa padi mereka akan tumbuh, apa yang mereka tanam akan tumbuh, akan berbuah. Itu keyakinan mereka. Ya. Ya. Itu ya. Jadi kita harus kita harus rubah cara berpikir kita ya. Kita harus menghormati Tuhan ya, dan minta Roh Tuhan menjadi senjata kita, perlengkapan senjata Roh Tuhan itu ada pada kita ya. Tuhan izinkan kita masuk ke padang gurun, kesusahan-kesusahan ya, supaya membentuk iman kita lebih kuat, kesabaran, ketaatan, kepatuhan kita, kesetiaan kita ya. Dan kita bagaimana kuat? Kita harus pakai perlengkapan senjata, yaitu pedang roh. Dan seluruh perlengkapan itu bisa baca ya nanti ya, apa-apa aja, kasut kerelaan, topong, baju jirah ya, semua ya, itu ya. Oke. Jadi saya kira kita sudah paham ya, anak-anak semua ya, menghadapi masa-masa era modern ini, dewa-dewinya bukan lagi patung-patung ya.
setan iblisnya bukan lagi yang bentuknya garang, ya, bukan bentuknya yang jelek-jelek. Enggak. Setan iblisnya orang yang manis-manis, Baik, tapi tapi bukan benar. penipu. Ya. Baik, kita harus lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi Baik. perayu, penipu. Baik, tapi nggak Ya. benar. Ya, jadi pokoknya di dalam menghadapi apapun, bertemu dengan siapapun, kita harus bisa bedakan. Minta roh Tuhan supaya saya bisa mengenal, ada roh pengenalan. Oh, saya takut nih, Tuhan kasih saya roh keperkasaan. Oh, saya nggak ngerti nih, Tuhan kasih saya roh pengertian. Ya, bisa mengenal, bisa membedakan. Ya, iblis sifatnya penipu, pencuri, pendakwa, suka menuduh, ya. Terus apalagi pembinasa, penghancur, perusak, yang begitu-begitu, ya, merusak, menjauhkan kita dari Tuhan. Itu sifat-sifat iblis, setan, ya. Nggak bentuknya nggak datang setan gitu, nggak. Dalam rupa manusia dia masuk, ya, seperti itu. Jadi kita harus, anak-anak Tuhan harus punya kepekaan roh, punya senjata roh. Baik, itu saja ya yang bisa kita bagi share dan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kesimpulannya adalah jangan lengah. Amin. Mental kita harus kuat seperti Pemenang. prajurit-prajurit. Prajuritnya harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dan punya pedang roh. Kalau tidak punya pedang roh, kita seperti macan ompong, nggak bisa melawan si jahat, iblis, setan, dalam rupa apapun, ya, baik itu di dalam rupa manusianya atau yang kita lihat langsung di tempat gelap-gelap ada rupa nggak punya muka atau apa gitu, ya. Itu semua harus kita lawan. Jangan kita ajak berteman, ya. Jangan, nanti kita akhirnya menjadi pengikut-pengikutnya. Ingat itu loh, hati-hati loh, itu dia penipu. Jangan kita toleransi atau kita gandeng, akhirnya kita jadi nggak bisa tahu nih mana yang iblis, mana yang roh baik. Oke, harus kita lawan, harus kita tangking. Lawan iblis itu nggak ini, pergi dong dari hidup saya, udah sana deh, sana, enggak gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, menyambar kau iblis, menyambar kau setan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sedikit jauh kita bicara tentang firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan memperlengkapi kita dengan senjata rohnya, juga kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin.